Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam terakhir? Mata pun terbuka, hati gelisah. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana tapi membingungkan. Haruskah aku tahajud dulu atau langsung sholat hajat agar doaku cepat terkabul? Atau jangan-jangan witir dulu karena itu penutup malam? Pertanyaan ini terlihat sepele, namun ternyata menyimpan rahasia besar tentang doa yang lebih mustajab, hati yang lebih tenang, dan pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita terbangun di tengah malam bukan untuk bersujud, melainkan hanya untuk menatap layar handphone kita. Padahal di waktu itulah langit seakan dibuka, rahmat Allah diturunkan, dan pintu ampunan dilebarkan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah menyeru kepada hambanya, yanzilu rabbuna illa sama'i dunya inna yabqa thulusul lailil akhir, yang artinya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, malam bukan hanya waktu untuk istirahat, ia adalah waktu yang paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan diriwayatkan kaki beliau sampai bengkak karena lamanya berdiri dalam tahajud. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh padahal dosa-dosanya telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita belajar, sholat malam bukan sekedar karena kebutuhan,
tetapi wujud syukur terdalam dari seorang hamba. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang masih bingung, tahajud dulu atau hajat dulu, witir di awal atau witir di akhir, atau bolehkah kita witir 2 kali. Kebingungan ini sering membuat ibadah malam terasa tidak teratur, padahal urutan itu penting, bukan hanya secara teknis, tetapi karena ada makna besar di baliknya. Bayangkan, kita punya hajat yang besar, utang yang ingin lunas, rezeki yang terasa sempit, penyakit yang belum sembuh, atau keluarga yang kita titipkan dalam doa. Bukankah semua itu kita sampaikan di malam hari? Namun, jika susunannya keliru, seakan-akan doa itu belum mengetuk pintu yang tepat. Disinilah pentingnya memahami urutan sholat malam, tahajud, hajat, dan witir. Tahajud adalah pembuka, sholat hajat adalah permohonan, dan witir adalah penutup yang sempurna. Tiga-tiganya jika disusun dengan benar, bagaikan kunci lengkap pembuka pertolongan Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, izinkan saya berbagi satu kisah nyata yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Nama beliau adalah Pak Rusman. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali kekurangan. Hutang menumpuk, penghasilan tak menentu, anak-anak butuh biaya sekolah. Dan pada suatu malam, ia terbangun, bukan karena niat untuk beribadah, tetapi karena resah memikirkan hidupnya. Namun di malam itulah, ia teringat nasihat seorang ustadz. Jika engkau punya hajat besar, bangunlah di sepertiga malam, lalu kerjakan tahajud, sampaikan hajatmu, dan tutuplah dengan witir. Dengan tubuh lelah, ia pun bangkit, lalu berwudu, dan kemudian mengerjakan 2 rakaat tahajud. Air matanya jatuh saat membaca Al-Fatihah. Hatinya benar-benar hancur di hadapan Allah. Setelah itu, ia melanjutkan dengan sholat hajat, memohon pertolongan atas utang-utangnya, lalu menutupnya dengan witir 1 rakaat. Malam itu menjadi awal perubahan bagi Pak Rusman
ia ulangi malam demi malam. Beberapa bulan kemudian, dagangannya mulai ramai, hutang perlahan terbayar, dan yang paling ia rasakan, hatinya jauh lebih tenang. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Saya hanya mencoba mengikuti sunnah. Tahajud dulu, lalu hajat, dan saya tutup dengan witir." Sahabat beriman, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Sahabat beriman, agar kita tidak bingung lagi, inilah susunan sholat malam yang dianjurkan oleh para ulama. Yang pertama, kerjakan sholat tahajud. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, kerjakan minimal 2 rakaat dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, lalu kerjakan sholat hajat. Setelah tahajud, kerjakan 2 rakaat sholat hajat. Sampaikan permintaan Anda dengan jelas. Lalu yang ketiga, sholat witir. Dan sebagai penutup, kerjakanlah witir dengan rakaat ganjil. Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhira sholatikum bilaili witra," yang artinya, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari adalah witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, witir hanya dilakukan sekali dalam 1 malam. Sahabat beriman, sholat malam bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah kunci pertolongan Allah. Mari kita mulai dari malam ini. Meski hanya 2 rakaat, Allah akan melihat kejujuran dalam hati kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, lapangkan rezeki kami, tenangkan hati kami, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang tercinta. Semoga menjadi amal jariah yang akan terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.